Bertemu lagi di channel Matematika Asyik Belajar bareng Royhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang program linear dua variabel, khususnya pada bahasan menyusun model matematika. Apa yang kamu lihat kalau kamu diberikan dua gambar ini? Sebelah kiri ada sebuah pabrik dan sebelah kanan ada sebuah toko. Nah, gambar ini menjelaskan tentang manfaat apa yang akan kita peroleh ketika kita mempelajari tentang program linear dua variabel khususnya. Pada bagian kiri, seorang pengusaha tentu membutuhkan pengetahuan atau ilmu tentang bagaimana perusahaan tersebut memperoleh keuntungan yang maksimal dengan sumber daya yang ada. Nah, jika di sebelah gambar satunya, sebuah toko, ketika kita mempunyai uang dengan jumlah tertentu, dan kita akan membeli kebutuhan atau barang dengan jumlah uang yang kita punyai, maka kita harus menentukan nih, berapa kita membeli barang A, barang B, dan seterusnya. Nah, itu beberapa manfaat mengapa kita perlu mempelajari tentang program linear dua variabel. Baik, berikutnya saya akan mengingatkan dulu tentang membuat atau menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Saya punya 4 pertidaksamaan. Yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Berikutnya 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Yang ketiga, X kurang dari sama dengan 3. Dan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 5. Kita mulai dari yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Bagaimana kita menggambar daerah penyelesaiannya? Saya gunakan warna merah. Untuk yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, kita butuh titik potongnya nih. Caranya berarti kita buat untuk X dan Y-nya jika 0X dan jika Y-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Begitupun kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Nah, berarti kita punya dua titik ini. Yang pertama 0,4 dan yang kedua titiknya adalah 4,0. Kemudian kita pindahkan ke gambar atau koordinat kartesiusnya, yaitu titik 0,4, 0,4. Sini yang pertama ya. Yang kedua adalah 4,0 ini. Kalau sudah, kemudian kita garis. Kita hubungkan titik ini. Nah, usahakan menggunakan garis karena kurang dari sama dengan 4, maka daerah penyelesaiannya adalah semua bilangan yang ada di bawah garis ini. Saya arsir, nah ini untuk menunjukkan daerah penyelesaiannya. Kemudian bagaimana dengan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua? Yaitu 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Kita hapus dulu. Kita butuh titik bantu untuk menentukan atau menggambar garis pertidaksamaan 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Kita buat titik bantunya sama dengan tadi, X-nya 0, Y-nya 0.
Kalau X-nya 0, berarti 2 kali 0, 0, ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Berarti Y-nya kita dapatkan 6. Sedangkan kalau Y-nya 0, berarti 2X lebih dari sama dengan 6. Ya. Berarti kalau 2X lebih dari sama dengan 6, berarti X lebih dari sama dengan 3. Berarti kita dapatkan X-nya adalah 3. Berarti kita punya titik 0,6 dan 3,0. Ini adalah dua koordinat untuk membantu kita menggambar grafiknya. 0,6 kita buat 0,6 dan 3,0. Kalau sudah kita arsir. Kita hubungkan dulu titiknya ya. Nah, usahakan menggunakan penggaris supaya lebih bagus. Karena lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan atau bagian atas ini. Ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Baik, berikutnya. Bagaimana kalau X kurang dari sama dengan 3? Kita hapus dulu. Kalau X kurang dari sama dengan 3, karena dia hanya satu variabel, maka grafiknya berupa garis. Kita bisa langsung tandai. X sama dengan 3. X sama dengan 3 di sini. 1, 2, 3. Karena sama dengan 3, berarti garis ini. Ini X sama dengan 3. Karena kurang dari, berarti yang kita arsir adalah sebelah kiri. Sebelah kiri inilah adalah daerah-daerah atau X yang kurang dari sama dengan 3. Bagaimana kalau yang Y lebih dari sama dengan 5? Berarti Y-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5. Berarti inilah yang dimaksud garis Y sama dengan 5. Karena pertidaksamanya Y lebih dari sama dengan 5, berarti daerahnya adalah di sebelah atasnya. Itu adalah daerah penyelesaiannya. Yang diarsir ini ya. Baik, ini adalah pengantar supaya kamu ingat tentang menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Baik, saya lanjutkan tentang pemodelan matematika. Jika Anda memecahkan masalah pengoptimalan dengan program linear, terdapat kendala-kendala atau batasan yang harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linear. Pembentukan sistem pertidaksamaan linear tersebut dinamakan pemodelan matematika. Sedangkan sistem pertidaksamaan yang terbentuk disebut model matematika dari masalah program linear. Jadi tahu bedanya ya, pemodelan dengan modelnya. Jadi pemodelan adalah prosesnya, bentuk sistem pertidaksamaan linearnya, sedangkan model matematikanya adalah sistem pertidaksamaan yang sudah jadi dari sebuah permasalahan pertidaksamaan. Di dalam pemodelan matematika untuk masalah program linear terdapat dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan atau fungsi objektif atau objective function, dan kendala atau fungsi kendala atau batasan, yaitu constraint. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan atau sasaran dari pengoptimalan yang mungkin dicapai berdasarkan kendala yang ada. Nah, untuk membuat model matematika yang terdiri dari dua komponen tadi ya, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala, maka caranya adalah perhatikan langkah ini. Baca soal secara cermat dan misalkan, biasanya yang dimisalkan adalah produknya atau barangnya atau apa yang akan nanti diceritakan dalam permasalahan tersebut. Kemudian susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuan. Ya.
Nah, ada yang perlu kita ingat yaitu ciri-ciri menggunakan tanda ketidaksamaan atau ketaksamaan. Tanda lebih dari biasa digunakan untuk kata-kata seperti tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, paling sedikit. Itu biasanya menggunakan kata lebih dari. Kalau tanda kurang dari digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak. Nah, itu biasanya yang kita buat tanda pertidaksamaannya menggunakan kurang dari. Nah, dalam pemodelan matematika, tahapannya ada 4 nih. Yang pertama tentu ada tersedia masalah nyatanya apa, kemudian harus diubah ke dalam bentuk bahasa matematika. Kita buat pemisalan dan sebagainya. Yang ketiga dibuat dalam bentuk model matematikanya. Ya, yang keempat kemudian diselesaikan atau mencari solusi dari model matematika. Baik, kita masuk ke sebuah contoh nih. Contoh masalah nyata. Bu Indah akan membeli kue, bolu, dan kue donat. Harga sebuah kue bolu Rp2.000 dan harga sebuah kue donat Rp1.000. Jika Bu Indah hanya memiliki modal Rp100.000, maka buatlah model matematika untuk menggambarkan permasalahan tersebut. 2. Buatlah grafik daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, kita coba ya. Kita coba buat soal cerita ini menjadi model matematika. Ada Bu Indah, dia akan membeli kue bolu dan kue donat. Kita akan buat pemisalannya dulu. Kita buat pemisalannya dari 2 buah kue yang akan dibeli. Misal, kue bolu sebagai X dan kue donat kita misalkan sebagai Y. Kemudian modalnya kita tuliskan yaitu Rp 100.000 atau Rp100.000. Kemudian boleh kita buat tabel atau boleh langsung nih. Ya. Yang pertama kita akan buat harganya tadi adalah, kita buat dalam bentuk tabel ya. Kue tadi kue bolu dan kue donat. Kemudian ini adalah harga. Kue bolu tadi harganya Rp2.000. Kemudian kue donat harganya Rp1.000. Tadi kita sudah buat dalam bentuk pemisalannya. Bolunya adalah X, kemudian donatnya adalah Y. Kemudian modalnya tadi adalah Rp100.000. Nah, ini yang akan nanti kita harus selesaikan. Berapa sih kue bolu atau kue donat yang harus dibeli oleh Ibu Indah dengan uang Rp100.000. Berarti kita punya pertidaksamaan nih, yaitu 2.000 X, sudah dimisalkan ya, ditambah 1.000 Y harus kurang dari atau tidak boleh lebih dari 100.000. Kita bisa sederhanakan nih, pertidaksamaan ini menjadi sama-sama ada ribunya, kita bagi 1.000 sehingga menjadi 2X ditambah 1Y. Boleh langsung kita tulis Y kurang dari 100. Kemudian yang menjadi fungsi tujuan yaitu X tambah Y tadi. Kita tulis Z sama dengan X ditambah Y. Sekarang coba kita buat dalam bentuk grafiknya.
ini sumbu X, ini sumbu Y. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Nah, kita coba buat. Sini misalkan 50, sini 100. Jadi di sini 50, di sini 100, di sini 0. Kita buat titik bantu dari pertidaksamaan tersebut. Jadi pertidaksamaan ini kita buat titik bantunya. Untuk X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 100. Sedangkan untuk Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 50. Berarti titiknya kita punya adalah 0,100 dan 50,0. Kita buat di sini. 0,100. Di sini yang pertama. Dan 50,0 ini. Kemudian kita hubungkan nih. Usahakan gunakan penggaris supaya lebih bagus. Kemudian kurang dari, berarti daerahnya adalah di bawah garis pertidaksamaan tadi. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian karena ini tentu jawabannya tidak ada yang kurang dari 0. Maka fungsi kendalanya kita tambah menjadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti disinilah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian berapa banyak kue yang bisa dibeli oleh Bu Indah. Berarti X-nya kurang dari 50, Y-nya harus kurang dari sama dengan 100. Contoh nih. Kalau Bu Indah beli X atau kue bolunya misalkan 40. Berarti Bu Indah harus atau membeli kue donat sebanyak berapa? Berarti Y-nya sama dengan 60. Dibagi dengan karena kue. Saya ulangi ya. Kalau X-nya sama dengan 40, berarti Y-nya sama dengan 20. Karena tadi adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Berarti 2X sama dengan 2 kali 40 sama dengan 80. Karena totalnya 100, berarti Y-nya sama dengan 20. Berarti nanti kita dapat di sini 40 dengan, misalkan di sini ya, 40 di sininya Y-nya adalah 20. Begitu seterusnya. Yang lain bisa kita tentukan dari sini. Dengan syarat X-nya kurang dari 50, kemudian Y-nya kurang dari sama dengan 100. Baik, ini yang contoh yang pertama. Berikutnya contoh soal dan penyelesaian. Seorang pengusaha tas memiliki modal 840.000. Ia bermaksud memproduksi 2 model tas, yaitu model A dan model B. Biaya pembuatan sebuah tas model A adalah Rp30.000 dan biaya pembuatan sebuah tas model B adalah Rp40.000. Keuntungan dari penjualan setiap tas model A adalah Rp5.000 dan dari tas model B adalah Rp8.000. Pengrajin tas tersebut hanya akan membuat 25 tas karena tempat penyimpanan terbatas. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut agar pengusaha tersebut mendapatkan keuntungan maksimum. Baik, kita coba buat model matematikanya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat pemisalan. Kita akan buat pemisalannya. Penyelesaian. Yang pertama, misalkan ada 2 model tas ya. Berarti kita buat model A adalah X dan model tas B adalah Y. Kemudian kita buat dalam bentuk tabel.
produk, kemudian produknya adalah model A dan model B. Kemudian ada biaya ya, kita buat biaya. Kemudian ada keuntungan. Dan ini tadi adalah pemisalan. Biayanya untuk tas A tadi adalah Rp30.000. Kita tulis di sini Rp30.000. Sedangkan tas B adalah biaya produksinya adalah Rp40.000. Keuntungan dari tas A jika dijual adalah Rp5.000. Sedangkan tas B keuntungannya adalah Rp8.000. Kita tadi misalkan model A adalah X, model B adalah Y. Berapa tadi modalnya? Modalnya adalah Rp840.000. Berarti di sini kita tambahkan modal, yaitu Rp840.000. Kemudian, untuk membuat pertidaksamaan ini, kita buatnya ke bawah. Ya. Tadi yang keuntungannya ini yang menjadi pertanyaan nih, supaya untung maksimal berapa? Ini yang akan menjadi fungsi maksimum. Sedangkan fungsi kendalanya dari jumlahnya ini tadi jumlahnya produknya berapa tadi? Maksimal adalah 25 tas yang bisa dibuat. Sekarang kita buat pertidaksamaannya. Yang pertama adalah dari biaya dulu. Pertidaksamanya menjadi 30.000 X ditambah 40.000 Y, berarti tidak boleh lebih dari atau kurang dari sama dengan uangnya. Modalnya 840.000. Ini kita bisa sederhanakan menjadi ada ribuan semuanya nih, atau puluh ribuan ya, kita bagi dengan 10.000. Berarti menjadi 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Yang pertama biaya. Kemudian produk. Karena keterbatasan tempat, tadi pengusaha tas tersebut hanya mampu memproduksi tidak boleh lebih dari 25. Berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Sedangkan keuntungannya, kita misalkan Z sama dengan 5.000 X ditambah dengan 8.000 Y. Ini adalah fungsi maksimumnya. Kalau kita ringkas, berarti kita punya pertidaksamaan linearnya adalah 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Dan tentu fungsi batasnya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi optimumnya Z sama dengan 5.000 X ditambah 8.000 Y. Inilah model matematika dari soal cerita ini. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjutkan soal cerita yang kedua. Seorang atlet diwajibkan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harga tiap tablet adalah 1.500 dan 2.000 untuk tablet vitamin A dan vitamin B. Buatlah model atau modelkan masalah tersebut ke dalam bentuk model matematika agar atlet dapat mengetahui biaya yang paling efisien untuk mengkonsumsi vitamin setiap harinya. Baik, kita akan coba selesaikan ini.
dengan membuat pemisalan dulu. Kita buat penyelesaian. Ada dua jenis tablet. Kita tuliskan tablet 1 dan tablet 2. Tablet 1 itu kita misalkan X, tablet 2 kita misalkan Y. Kita akan tuliskan di sini. Tablet 1, tablet 2. Kemudian tadi, setiap tablet itu mengandung vitamin A dan vitamin B. Kemudian kita tuliskan tadi pemisalannya adalah X dan Y. Tablet 1 tadi mengandung 5 vitamin A, tablet 1, dan 3 unit vitamin B. Sedangkan untuk tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Kebutuhannya, kita tuliskan di sini. Kebutuhannya setiap hari atlet itu adalah 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Sedangkan harganya, kita tambahkan di sini kolom harga, satu tablet, ya, tablet jenis 1 itu adalah 1.500, yang kedua adalah 2.000. Sekarang kita coba buat pertidaksamaannya dari yang pertama untuk vitamin A. Berarti pertidaksamaannya adalah 5X ditambah 10Y tidak boleh lebih atau kurang dari sama dengan 20 ketersediaan dari vitamin A. Sedangkan vitamin B yaitu 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Karena ketersediaannya hanya atau kebutuhannya hanya 5 ketersediaan dari vitamin B-nya. Sedangkan fungsi optimumnya yaitu Z sama dengan 1.500X ditambah 2.000Y. Maka sistem pertidaksamaan linearnya atau model matematikanya dari soal cerita ini adalah 5X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 20. Boleh kita sederhanakan dengan dibagi 5. Berarti menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian fungsi batasan lainnya, kendala lainnya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini adalah fungsi kendalanya. Sedangkan fungsi tujuan atau fungsi optimumnya adalah Z sama dengan 1.500X ditambah dengan 2.000Y. Inilah fungsi atau model matematika dari soal cerita ini. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada materi atau pembahasan berikutnya. Terima kasih.